Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Asbahna ala fitratil Islam, kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa man kana minal muslimin. Hadirin dan jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini ya, subuh yang ke-27 ya, dari bulan Ramadan, malam 27, dan hari ini kita berada di subuhnya. Walaupun tidak fix ya, tapi banyak ulama ya, yang menjelaskan dan kemudian berdasarkan hadis-hadis sahih dari baginda Rasul bahwa peluang Lailatul Qadar itu di malam yang ke-27 ya, besar kemungkinan, tapi tidak fix. Karena ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada banyak tanda ya, ciri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu, misalnya cuacanya bagus ya, tidak ada awan ya, tidak begitu panas dan tidak juga begitu dingin. Nah, masalahnya tadi malam hujan ya. Tadi malam hujan deras, bahkan dari sore saya malam ini ya, dia menghabiskan malam ini di tempat ya. Maghrib ya, saya di Baranang Siang Indah, kajian jelang iftar sampai maghrib, buka puasa ya. Isya ya, saya menyampaikan tausiah pada Isya di Masjid Raya Taman Yasmin. Nah, itu dari Baranang Siang ya, ke Taman Yasmin, itu masjid luar biasa, Hasil Honda Tubulu ya, di Lotte Park Soleh Iskandar itu saat betis airnya ya, di luar biasa, hujannya deras. Kemudian saya pulang ke rumah dan lanjut iktikaf di masjid dekat rumah saya. Jika bisa melaksanakan qiyamul lail tadi jam 3 ya, sampai jam 4 kurang ya. Kemudian sahur dan tempat yang keempat di sini. Jadi luar biasa, malam ini muter di tempat-tempat. Baranang Siang Indah ya, kemudian Taman Yasmin, masjid di Taman Kenari, dan yang keempat di Masjid Al-Quwain ya. Nah, persis seperti 2:30 tadi itu masih turun hujan, ya, masih turun hujan. Tapi sepertinya hujan itu nggak begitu deras, turun gitu ya. Nah, para ulama bahkan menjelaskan di antara waktu-waktu yang mustajabah dan penuh berkah itu justru ada nuzulul waqt, ketika turunnya hujan. Hujan bukan hujan badai ya, tapi hujan yang sekedar turun membasahi bumi, sebagaimana hujan yang turun jelang perang Badar di masa baginda Rasul ya. Jadi besok perang, malam itu hujan. Tapi hujannya bukan hujan musibah, tapi hujan terus ya, yang membuat tanah-tanah itu yang tadinya kering kerontang menjadi lebih tenang dan lebih adem, sehingga memanfaatkan langkah-langkah terus. Jadi apapun ya, kita sudah berusaha maksimal berikhtiar untuk menjemput Lailatul Qadar ini. Dan masjid kita ini kalau dilihat dari jamaah subuhnya, barangkali ada yang sudah sejak malam berada di sini ya. Mungkin ada yang ketika, ada juga yang sekedar lebih datang ke masjid lebih dulu untuk memaksimalkan ibadah, dan kita berharap Allah SWT memberikan limpahan berkah, mengabulkan doa-doa kita, dan mencatat amal ibadah kita insyaallah. Jamaah Allah, kita akan melanjutkan ya, pembahasan tentang biografi sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tiba pada sahabat Nabi Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam. Bulan lalu kita bahas Usama bin Zaid bin Thabit bin Harithah, Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi kita sedang mempreteli putra sahabat Nabi yang juga merupakan sahabat. Ayah mereka adalah sahabat Rasulullah, dan mereka juga putra-putranya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, di hadapan kita ada Abdullah bin Az-Zubair.
dalam bukunya Syiar A'lamin Nubala, Imam Az-Zahabi itu memaparkan dan membuat biografi para sahabat Nabi. Kalau saya tidak salah hitungnya, lebih dari 400 sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Jadi Abdullah itu adalah nama yang paling banyak digunakan pada saat tersebut, baik sebelum ketika Nabi diutus ya Rasulullah, ataupun ketika Nabi diutus. Abdullah itu adalah nama yang paling banyak digunakan. Bahkan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu menggunakan nama Abdullah untuk nama anak-anak mereka. Sampai kemudian Nabi diutus, nama ini tetap dipakai, yaitu nama Abdullah. Ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Quhafah, dan banyak sekali. Abu Bakar sendiri namanya Abdullah bin Utsman bin Quhafah, Abdullah bin Utsman Abu Quhafah. Nah, nama pasaran kalau di Sunda barangkali kayak Asep atau Denny Pak Denny. Di handphone saya ketik Denny banyak sekali ya. Jadi Asep, Pak Udin ya. Kalau di Jawa mungkin Agus ya. Agus itu sampai saking banyaknya, ada teman saya mantan ketua KPUD ya. Dulu ya dia bikin grup WhatsApp. Sekarang udah pindah ke Pangandaran orang. Dulu sempat jadi ketua KPUD Kota Bogor. Jadi dia bisa aneh bikin grup WhatsApp. Apa itu? Agus bersaudara. Jadi yang namanya Agus boleh gabung Pak. Mulai dari pengusaha, pejabat sampai tukang parkir, pokoknya yang nama Agus boleh gabung ya. Waktu itu sudah lebih dari 100 di handphonenya ya. Jadi di invite boleh. Jadi yang namanya Agus saja boleh ikut gitu ya, gabung ya. Nah, jadi saya nggak bisa ikut karena namanya bukan Agus. Dan itu katanya 80% ketika diskusi, 80% orang yang namanya Agus itu lahir di bulan Agustus. Oke, namanya Agus, lahir di bulan Agustus. Saya bilang menarik juga ini bikin Agus bersaudara. Saya kepikir mau bikin juga Happy bersaudara. Tapi saya khawatir ya pesertanya cuma 2, Happy Andi dan Happy Salma. Ya Happy mana lagi ya? Belum ketemu saya namanya Happy. Oh ada Happy Trigono ya. Happy? Ada. Di mana tuh? Ya terbatas lah ya, terbatas. Kalau Agus itu banyak, Agus banyak, Neneng, itu di mana-mana kalau perempuannya. Nah Abdullah ini nama pasaran, sehingga ya untuk membedakan antara Abdullah yang satu dengan Abdullah yang lain, kan repot kalau mereka datang dan kemudian pengen Abdullah, nengok semua gitu ya. Maka mereka biasanya dilekatkan kepada ayah mereka. Ya, maka keluarlah nama Ibnu Abbas, artinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ya. Ibnu Az-Zubair. Nah, kalau yang lain itu relatif sangat sering dipakai. Misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu siapa lagi tadi ya, Ibnu Abbas. Nah, tapi ini jarang menyebut Ibnu Zubair, itu jarang sekali. Jadi ketika disebut jadi susah kan, mesti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Saking terkenalnya nama ini sampai para sahabat dan ulama itu tidak mengganti dengan ibnu, tapi tetap dengan Abdullah. Saya cek beberapa referensi, jarang mereka menyebutkan Ibnu Zubair. Kalau Ibnu Abbas itu banyak banget dalam buku-bukunya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ini 3 ini paling sering disebut. Dan tidak ada kata Abdullah, tapi disebutkan kepada nama bapak mereka. Jadi mungkin dan ini memang kebiasaan bangsa. Waktu itu dan mungkin sampai sekarang juga mereka menyebutkan nama ayah mereka, menggantikan nama ayah mereka pada nama mereka sendiri. Bahkan kalau hari ini kalau kita bikin paspor, itu diantara syaratnya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah ada kebijakan baru, itu harus sebenarnya bukan 3 nama ya, tapi bin-nya kan. Misalnya saya kan Happy Andi. Happy Andi. Karena bikin paspor, maka direkatkanlah bapak saya paspor. Happy Andi paspor. Ya. Mengapa? Karena bangsa Arab. Ya. Mereka itu namanya itu aja. Jadi kalau nggak di bin
bin kan sama gitu kan, Abdullah yang mana gitu ya, maka harus ada binnya ya. Nah, kadang kurang juga, maka 3 kali gitu, Abdullah bin Zubair bin Awwam, Abdullah bin Zubair bin Awwam. Kalau sudah 3 kata seperti itu biasanya jarang yang sama ya. Dan bahkan uniknya bisa jadi nama mereka sama dengan nama ayahnya ya, ini anak mah bapak sama namanya. Misalnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik Madinah itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak pak, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya Khalid itu namanya Walid bin Mughirah. Maka Khalid bin Walid atau Khalid bin Al-Walid gitu kan. Khalid bin Al-Walid. Nah, Khalid ini punya saudara namanya Walid. Kan Walid bin Walid jadinya. Jadi Walid bin Al-Walid. Nah, ya. Di kekhalifahan Bani Umayyah juga ada ya, yang juga mirip namanya ya. Nah, di hadapan kita Abdullah bin Az-Zubair, putra dari Az-Zubair bin Awwam, seorang sahabat Nabi yang juga merupakan salah satu di antara sahabat yang menjadi surga ya. Nah, Az-Zubair bin Awwam ya. Kita pernah bahas sosok Az-Zubair bin Awwam ini, ayahnya ini ya, yang merupakan keponakan dari Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya Awwam itu bersaudara dengan istri Rasulullah SAW. Jadi masih ada saudara. Nah, Az-Zubair ini jamaah, ayahnya ini Az-Zubair bin Awwam ini menikah dengan putri Abu Bakar Siddiq, namanya Asma binti Abu Bakar. Ya. Asma binti Abu Bakar. Nama ini terkenal karena dia yang mengantarkan makanan dan minuman, ya, makanan untuk Rasulullah ketika beliau bersembunyi di Gua Thur ketika akan hijrah. Kita pernah singgung, ya, namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, waktu itu ketika mengantarkan makanan untuk Rasulullah yang sedang bersembunyi di Gua Thur sebelum hijrah ke Madinah, Asma ini waktu itu sedang hamil sekian bulan. Maka hijrahlah Rasulullah dan kaum muslimin Abu Bakar, dan tak lama kemudian ya, Asma binti Abu Bakar ini pun hijrah. Nyampe di Madinah, Rasulullah waktu itu ya, kaum muslimin berduyun-duyun, ada 200 orang mulai hijrah. Konon orang-orang Yahudi pada waktu itu ya merasa khawatir dengan meledaknya jumlah kaum muslimin. Nah, ini namanya kekhawatiran populasi. Jadi mereka khawatir dengan banyaknya jumlah kaum muslimin yang berdatangan ke Madinah dan khawatir akan mengalahkan dominasi mereka yang berada di Madinah waktu itu. Ya. Maka mereka dikisahkan dalam banyak riwayat berusaha untuk meredam laju jumlah penduduk Muslim yang di Madinah ini. Ya. Baik dengan cara memprovokasi orang-orang kafir Quraisy agar tidak mengizinkan hijrah, ya, atau yang kedua membatasi jumlah penduduknya dengan cara menyihir, menyantet wanita-wanita yang sedang hamil agar mereka keguguran dan tidak memiliki anak. Ini namanya perang populasi, ya, perang demografi. Jadi dan ini bukan hanya di zaman Nabi jemaah. Wallahu a'lam, saya pernah baca artikel ya. Ya, ini semi konspirasi gitu lah kira-kira. Ya, di tahun 60-an atau 70-an akhir ya, 70-an sekian, mungkin di tahun 80-an, tahun 80-an. Ada penelitian mengatakan bahwa bumi yang kita tinggal ini itu hanya bisa menampung sekitar ya 7 miliar penduduk. Maaf, 9 miliar maksimal 10 miliar penduduk bumi. Kalau udah lebih itu bumi ini gak sehat lagi, udah banyak orang, ya, udah padat sekali. Nah, untuk itu ya PBB dan kemudian di belakangnya tentu saja orang-orang Yahudi Amerika dan sebagainya menginisiasi agar bumi ini jangan penuh dengan cara mengangkat laju pertumbuhan penduduk. Ya, mengingat sudah masuk 6 miliar penduduk bumi waktu itu ya. Nah, berbagai cara mereka lakukan ya, dengan kajian-kajian ilmiah dan seterusnya, maka keluarlah program yang disebut dengan zero growth population. Bagaimana pertumbuhan penduduk ini nol, antara orang yang meninggal ya dengan orang yang lahir itu seimbang. Indonesia ini kabarnya masih 1 meninggal 18 lahir ya, masih banyak di Indonesia ya.
Nah di Eropa itu sudah minus, ya, sudah minus. Saya teruskan nanti. Ini karena ini ada hubungan dengan tema kita. Maka mereka bikin program zero population, pertumbuhan angka penduduk yang nol, supaya penduduk bumi ini tidak meledak. Ya. Dan berbagai cara dilakukan, baik dengan seminar-seminar, dengan program-program cuci otak, ya, supaya yang punya anak dua saja, ya, nggak punya anak lebih bagus, jangan menikah di waktu dini, ya, menikah antar aja asusnya. Dan ternyata di Eropa, di negara-negara Barat ini berhasil, sehingga laju pertumbuhan penduduk di negara-negara Eropa itu ya mulai tahun 90-an sampai sekarang bahkan itu mulai mandek. Ya. Maka di Eropa, kalau kita tahun 98 itu mengalami krisis moneter, maka Eropa itu di tahun 90-an 8 itu ya, mereka mengalami dengan krisis penduduk, Pak. Jadi laju pertumbuhan penduduk mereka itu nyaris pada titik nol, nggak nambah. Bahkan semakin kemari semakin berkurang. Jadi kalau di kita bentuk piramidnya itu terbalik gitu ya. Jadi orang-orang atau mungkin seimbang lah ya, atau lebih banyak yang kecil. Jadi kalau di Eropa kan begini, piramidnya begini. Maksudnya apa? Jadi paling atas ini anak-anak muda itu semakin kecil. Ya. Jadi di Eropa itu orang tua itu banyak. Semakin muda usianya semakin sedikit. Maka kita sulit menemukan bayi di Amerika. Anak kecil itu sulit menemukan anak kecil berjalan. Ya, karena mereka nggak punya anak. Jadi didominasi negara Eropa itu oleh orang-orang tua yang usianya 60 tahun ke atas. Ya, karena tingkat ekonomi dan kesejahteraan mereka relatif bagus, maka biasanya mereka usianya agak tinggi, agak lanjut gitu ya. Ini nggak ada hubungan dengan takdir. Kalau takdir mati aja gitu ya. Tapi dia ingin mengatakan teori ini, semakin sejahtera masyarakat, maka peluang hidupnya akan semakin tinggi. Ya. Nah di sana orang tua banyak, tapi anak kecil nggak ada sedikit. Ada anekdot beda orang Indonesia, nenek-nenek Indonesia dengan nenek-nenek di Eropa itu bedanya adalah nenek-nenek di Eropa itu mereka menghabiskan waktu dengan hewan ternak. Ya, jadi nyuapin anjing dan darah kucing dan sebagainya. Itu kerjaan nenek-nenek Pak waktu tua. Nah di Indonesia ya nenek-nenek kakek-kakeknya ngapain? Main sama cucu. Itu bedanya dengan kamu cucu. Karena sebanyak. Ya, saya beberapa waktu lalu pernah update di Instagram saya tentang fenomena ini ya. Nah sekarang mereka mulai sadar. Ya, maka program-program mereka sekarang justru sebaliknya. Di mana ya? Di Australia. Kali ini bukan kata orang, bukan berdasarkan berita yang saya baca. Saya datang sendiri di tahun 2013. Pemerintah Australia itu mencanangkan di tahun pertama bagi ibu yang mau hamil bersedia melahirkan, maka seorang anak yang lahir itu akan diberikan bonus kalau dirupiahkan tidak kurang dari 30 juta. Jadi dikasih uang oleh pemerintah. Saking senangnya mereka. Ya. Tapi yang seperti ini kan Jepang itu ada Pak Harun nih, saya pernah nginap di rumah beliau di Tokyo. Itu cerita orang Jepang itu nggak mau punya, nggak mau, gitu kan? Repotin ya. Jadi kalau mereka punya anak itu hitung-hitungannya itu detail benar. Jadi kalau punya anak itu minimal perlu 4 sampai 5 miliar. Biayanya beli susunya itu dihitung. Kalau kita kan nggak pernah hitung, pernah hitung tak? Biayanya. Nah mana itu? Kalau dihitung ya gede juga sih sebenarnya, gitu kan? Tapi mereka pakai itu dulu 4 miliar. Jadi mereka kalau punya anak itu harus nganggar uang 3 miliar atau 4 miliar dulu baru berani keluar anak. Kalau kita kan nggak mikir tarik mana nanti aja dulu ya, penting ada dulu anak. Padahal kalau dihitung, apalagi saya Pak 5 orang itu kalau saya itu gede juga gitu ya, gede belum dia sekolahnya gitu kan. Ada di Kenari ada dokter Putu orang Bali gitu kan, dokter baik hubungan kami dengan baik, dia cuma punya 2 anak. Katanya apa ya? Saya nggak sanggup start, saya 2 anak saja. Saya udah hitung biayanya, 1 anak ini biaya pendidikannya 300 juta, sudah itu. Serius ya. Jadi 1 anak ini Pak ya. Jadi saya harus dapat 600 juta gitu kan, supaya anak ini bisa lolos S1. Jadi itu baru 1, hitungannya berapa? 300 juta 1 anak. Saya nggak pernah hitung Pak. Ya, 5 anak saya sekolah alam itu kalau dihitung bisa jadi lebih, tapi saya nggak pernah hitung. Ya, karena 1 anak saya itu bisa jadi 750.000 SPP-nya per bulan. Belum lagi pesantren, yang pesantren kuningan itu 100 1.500.000 gitu kan.
satu anak. Belum lagi yang pondok di mana? Anak saya di Palu itu 1.575.000. Jadi itu mereka hitung semua, sehingga mereka malas punya anak. Nah ini faktanya yang terjadi sekarang, ya. Nah di Indonesia banyak yang bandel, ya, disuruh KB gitu kan, suruh 2 anak, dia anaknya 5, 6 gitu ya. Nah ini fenomena. Jadi kekhawatiran mereka terhadap meledaknya jumlah penduduk di Madinah waktu itu terjadi, maka mereka melakukan santet, menyihir, ya, sebagai ibu muda di Madinah awal. Nah Asma ini, ibu dari orang yang akan kita bicarakan ini, masuk ke Madinah dalam keadaan hamil. Ya, keluarga Abu Bakar Siddiq khawatir luar biasa, ya, karena orang-orang Yahudi menghembuskan isu-isu itu. Ya, mereka khawatir. Dan lahirlah Abdullah bin Zubair dalam keadaan selamat. Ya, dalam keadaan selamat. Bahkan saking senangnya gitu kan, Abu Bakar Siddiq ini, dia menggendong cucunya yang masih bayi banget baru lahir ini keliling Madinah, ditunjukin ke orang-orang. Selain menunjukkan tentang kegembiraannya karena dia punya cucu yang lahir. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah bayi laki-laki pertama yang lahir di Madinah, gitu kan? Ketika Nabi hijrah. Jadi begitu Nabi hijrah, belum ada yang lahir kecuali dia. Dia adalah bayi muhajirin pertama lahir di Madinah Al-Munawwarah. Senangnya luar biasa. Abu Bakar Siddiq digendong kemana-mana. Pertama ingin menunjukkan kegembiraannya, yang kedua ingin meledek orang-orang Yahudi. Santet ente nggak mempan ya, saya punya cucu begitu kira-kira. Dan jadilah, ya, anak ini, dan kemudian lahir di Madinah tahun 1 Hijriah. Ya, tahun pertama Hijriah. Nah, apa yang kemudian dilakukan ketika berada di Madinah ini? Dia kemudian membersamai baginda Rasul SAW, ya, sejak sekecil mungkin, dari kecil mungkin, ya, dan dia sering main, ya, atau kemudian datang ke rumah Rasulullah, terutama ke rumah bibinya Aisyah, ya, karena Aisyah itu kan istri Rasulullah yang punya kamar sendiri. Kebayang logika itu kan, saking dekat dengan Rasulullah, ya, karena istri Rasulullah juga adalah bibinya, bibi kan punya Aisyah, sehingga belakangannya Aisyah ini kalau kita lihat beberapa hadis, ya, an Aisyah radhiyallahu anha atau an Aisyah ummi Abdillah, sampai Aisyah itu dipanggil dengan ummu Abdillah, emaknya Abdullah. Jadi saking dekatnya Aisyah dengan Abdullah ini, sampai Aisyah itu dipanggil oleh masyarakat waktu itu dan oleh ulama hadis dengan ibunya Abdullah. Nah, ya, dengan demikian secara tidak langsung Abdullah bin Zubair ini benar-benar tumbuh tahta zilali an-nubuwah, di bawah payung dia, membersamai Nabi dari lahirnya, dari kecilnya. Ada kisah menarik, rahmatullah. Kebiasaan baginda Rasul, dan ini sunnah bagi kita yang mungkin jarang kita laksanakan, yaitu mentahnik bayi. Nah, jadi bayi yang baru lahir itu ditahnik. Ya, tahnik itu dengan cara apa? Mengambil kurma, ya, kurma yang tapi yang keras, ya, yang lembek, ambil bagian lembeknya, kemudian dibuang kulitnya yang kasar itu, ya, kemudian dikunyah, dilembutkan, gitu kan, dilembutkan, dan kemudian ditempelkan di langit-langit sampai. Ya nggak usah gede-gede amat, selek deh kalau gede gitu ya. Nah ini sunnah. Ya, biarkan dia memulung dan kemudian menelan, ya, kurma tersebut. Tapi dipastikan, ya, yang mengunyah itu ya nggak ada penyakit. Jangan lagi flu berat ngunyah, kasihan bayinya. Jadi bapaknya ataupun kakeknya, bagus kalau orang tuanya yang melakukan hal itu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang mungkin di kita, ya, masih sangat jarang. Saya 3 anak saya kelewat, nggak sempat, karena belum ngerti sebenarnya, tapi nggak aja gitu kan, nggak aja, ya. Nah, anak saya yang 2 terakhir karena udah ngerti, sempat dilaksanakan. Dan apalagi dulu, ya, kita kan kalau nggak Ramadan nggak ada stok rumah, ya nggak, ya. Sekarang aja udah kapanpun kita bisa makan kurma. Dulu ya enggak, ya. Emak saya itu cerita di kampung dulu, ya, kalau udah ada kurma itu artinya sebentar lagi Ramadan, ya. Jadi dalam pemahaman orang kampung, kurma itu enggak kuah kalau enggak Ramadan, karena enggak ada urusan. Jadi kurma itu enggak ada urusan dengan Ramadan atau tidak. Kurma itu berbuah, ya, ketika di musim panas, ya, jelang musim panas dia tumbuh putih, dan musim panas dia berbuah, ya, panas. Musim panas Jazirah Arab itu, ya, membakar kurma dan membuat dia matang. Maka kurma itu biasanya berbuah di
bulan-bulan Maret, April, Mei, bulan-bulan sekarang biasanya ya. Jadi kalau jamaah sekian umroh dan Desember itu nggak akan ketemu kurma yang sedang berbuah. Tapi umroh ada di bulan April, Mei, maka kita bisa selfie dengan pohon kurma yang sedang berbuah. Dan biasanya walaupun kurmanya nggak tinggi Pak, bisa kita gini gitu kan, setinggi kita 1,5 meter, 1 meter ya, itu berbuah Pak. Di Masjid Kuba, di Masjid Biar Ali, itu kan sekelilingnya kurma semua. Itu kalau lagi bulan April Mei Pak, wah itu cakep sekali, luar biasa gitu kan, berbuah Pak. Sampai kemudian bulan Juni dia matang, ya, dibakar oleh musim panas. Nah kita dulunya enggak ya, menganggap kurma itu kalau mau, sehingga untuk mentaknik bayi kita ya kesulitan karena tidak ada kurma. Sekarang ya, karena seiring dengan meleknya orang-orang, semakin seringnya umroh pulang bawa, termasuk saya ya, kapanpun di rumah saya itu stay rumah ya, dengan berbagai jenis, mulai dari rutok, mulai dari ajwa, mulai sukari, majdul, macam-macam. Apalagi istri saya punya brazier ya, jadi yang harus diawetkan seperti sukari itu harus dimasukkan brazier, sebab kalau tidak dia akan lembek dan bisa rusak. Kecuali ajwa tanpa didinginkan dia tetap awet. Apalagi rutok ya, dikeluarkan dari kulkas 2 jam dia akan rusak, harus stay di brazier terus. Nah ini tentang kurma. Kenapa jadi ngomongin kurma? Ditaknik ya, kunci taknik tersebut ditempelkan dari sunnah yang selama ini sudah terjadi kita lakukan, tapi sunnah. Yang menarik juga kisah dari Abdullah bin Zubair yang kecil ini jemaah. Pernah suatu saat Nabi berbekam, bekam kan ada 2, ada bekam kering yang tanpa mengeluarkan darah, yang kedua ada bekam basah. Ya. Biasanya ya di kepala, punggung ya. Kalau dulu orang tua kita biasanya di kepala. Saya ingat kakek saya dulu tukang bekam, jadi dibotakin baru kemudian disedot darahnya. Suatu saat Nabi berbekam, ya, dan menggunakan toples atau bukan toples, gelas kecil, cangkir gitu kira-kira, yang berisi darah Rasulullah. Ya, nggak banyak, sedikit. Waktu itu Abdullah bin Zubair bin Awam ini masih kecil, mungkin pada usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mungkin kelas 1 SD lah mungkinnya, sudah bisa diajak bicara. Jadi sudah masuk usia tamyiz. Jadi tamyiz itu sudah ada bisa bedain mana hitam, mana putih, kiri kanan gitu ya, mana 2000, mana 20.000 gitu ya, bisa bedainnya. Mana permen mentos, mana kaldu baru, kan mirip tuh ya, mana ayah ibu. Nah usia-usia tamyiz ini kata Rasul Ta'ala kemarin, buang darah ini, kata Rasul, ini darah Muhammad Rasulullah ya, buang di tempat yang la yarahun nas, yang tidak dilihat oleh orang. Ya, ini maksudnya. Ya. Nah, buang darah ini di makanan la yarahun nas, yang tidak diketahui oleh orang. Maka diambil darah ini pergi. Tidak lama kemudian datang kepada Rasulullah, gelas sudah dalam keadaan kosong. Nah, kata Rasul, sudah dibuang sudah. Di mana kata Rasul? Di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Nah, kata Rasul, la'anaka syaribta, jangan-jangan kau minum katanya. Jangan-jangan kau minum katanya. Kata Allah, syaribta, biasa minum. Jadi ternyata darah Rasulullah itu ya, diminum oleh beliau, oleh Abdullah bin Zubair ini. Maka Nabi tersenyum. Firman makna hadis, kira-kira arti hadis Rasulullah yang sungguhnya suatu saat engkau akan jadi orang yang buah, ya, dan bisa jadi fitnah bagi orang. Makanya dalam diri Abdullah bin Zubair itu yang mengalir darah suci Rasulullah SAW, dan ini pengecualian hanya untuk beliau dan hanya darah Rasulullah. Jadi tidak boleh digeneralkan, ya. Sebab secara asal hukum darah itu, apalagi dalam konteks banyak, kecuali misalnya bagi gusi berdarah tertelan tidak masalah, itu kan dafik, ya, kecil, ya, ringan. Tapi untuk ukuran yang tidak normal, misalnya 1 toples, 5 sendok, terusnya, maka hukumnya haram. Ya. Jadi hukum maknai kemudian dam itu haram, tidak boleh dimakan. Walaupun sudah dibekukan. Jangan yang beli sapi darahnya itu banyak tuh ya, dikumpulin, dibekukan, masukin ke kulkas, kemudian begitu keluarkan itu sudah seperti hati, tetap haram, tidak dibolehkan. Ya, mengalir atau tidak mengalir darah itu haram. Nah, dalam kasus ini khusus. Pertama khusus untuk darah Rasulullah, artinya Abdullah bin Zubair ini tidak boleh meminum darah orang lain.
darah Rasulullah. Yang kedua, khusus untuk Az-Zubair bin Awwam. Jadi tidak ditemukan riwayat lain yang menyebutkan bahwa ada sahabat Nabi yang memiliki darah Rasulullah. Tidak ada kecuali beliau. Ini kekhususan untuk Abdullah bin Az-Zubair. Maka kata Rasul, dia akan memiliki fisik yang sangat kuat, dan belakangan kita ketahui bahwa Abdullah bin Zubair ini termasuk orang yang sangat kuat fisiknya. Maka tumbuhlah Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam ini dalam suasana kenabian, sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Usianya waktu itu sekitar 11 tahunan kurang, karena Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah, dan masuk pada usia remaja. Mungkin bayangan kita sekitar antara 17 atau 18 tahun di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bersamanya juga tumbuh anak-anak muda yang lain. Ada kisah menarik. Suatu sore bersama dengan saudara-saudara yang lain, yaitu Urwah dan Mus'ab. Jadi dia punya saudara Urwah bin Zubair dan Mus'ab bin Umair, serta seorang temannya Abdul Malik bin Marwan namanya. Mereka berempat, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, 3 bersaudara. Dan ditambah satu lagi dengan Abdul Malik bin Marwan. Ini Abdul Malik bin Marwan ini panjang ceritanya karena dia akan jadi khalifah belakangan hari. Nah, mereka berempat ini suatu saat datang ke Makkah Mukarramah dan kemudian duduk di depan di teras Masjidil Haram. Itu sampai sekarang asyik benar. Kalau kita umroh pagi hari, upayakan subuh itu kita di pelataran Ka'bah. Jadi turun ke bawah di lantai yang satu lantai dengan Ka'bah di depannya. Nah, itu habis subuh seperti jam-jam sekarang itu nikmat luar biasa juga. Sambil kita memandang Ka'bah di depan kita, kemudian beberapa juga burung-burung merpati berterbangan. Kemudian semakin pelan matahari muncul, sambil menunggu syuruk kita zikir, baca Quran dan seterusnya, sambil memandang Ka'bah dengan Ka'bah yang sebenarnya. Jadi bukan CCTV, bukan juga monitor, tapi Ka'bah benar. Saya nggak tahu kalau di musim pandemi ini mungkin nggak kita lakukan hal itu, tapi di luar pandemi itu sangat-sangat luar biasa menarik. Jadi kita duduk agak di belakang, karena kalau sekitar Ka'bah kan banyak yang awal. Nah, anak-anak muda ini begitu, duduk di depan Ka'bah tersebut. Kata mereka, kita tahu yuk. Maka kata dia, nanti setelah tawaf kita ke Multazam. Multazam itu jamaah sebuah tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kita berdoa, sesuai dengan keinginan cita-cita kita masing-masing. Maka anak muda ini berempat ini mereka tawaf 7 kali Ka'bah, dan pada pojokan Ka'bah dekat Hajar Ismail dan pintu Ka'bah tersebut mereka berdiri sama-sama berdoa. Setelah selesai mereka balik lagi, kumpul lagi, ngobrol. Kata mereka, coba Anda tadi doa. Kata Mus'ab bin Az-Zubair, anaknya Az-Zubair bin Awwam juga, katanya saya bercita-cita ingin menjadi gubernur Irak. Waktu itu Irak belum lama ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah yang sedang kita bicarakan ini, kata dia, kalau saya ingin menjadi penguasa wilayah Hijaz. Jadi kalau yang satu pengen gubernur Irak, gitu kan. Kalau Abdullah bin Az-Zubair ini pengen menjadi penguasa wilayah Hijaz. Nah, wilayah Hijaz itu meliputi Mekah, Madinah, atau hampir semua wilayah kerajaan Arab Saudi itu sebenarnya wilayah Hijaz, dari Tabuk sampai ke Jeddah ke atas. Ini sebenarnya wilayah Hijaz yang meliputi Mekah dan Madinah. Jadi di masa Umar dulu ada provinsi Hijaz, Mekah, Madinah, ada provinsi Syam, ada provinsi Basra, ada provinsi Irak. Nanti Basra ini dipecah lagi menjadi Kufah dan Basra, dan ada lagi yang namanya provinsi Mesir. Tahun 20-an Mesir menjadi milik kaum muslimin. Nah, saya ingin menjadi penguasa wilayah Hijaz. Nah, Urwah bin Zubair lagi, kalau saya katanya ingin menjadi ulama, menjadi tempat orang bertanya. Abdul Malik bin Marwan mengatakan saya ingin menjadi penguasa dunia, menjadi khalifah. Jadi paling gede, paling besar cita-citanya. Dan belakangan hari kemudian
cita-cita 4 anak muda ini diwujudkan oleh Allah SWT. Adapun Mus'ab bin Az-Zubair belakangan yang diangkat oleh siapa tidak salah namanya, oleh Khalifah Bani Umayyah untuk menjadi gubernur Irak walaupun tidak lama. Cita-cita terkabulkannya. Abdullah bin Zubair juga demikian. Nanti kita akan ceritakan bagian dari proses menjadi penguasa wilayah Hijaz. Demikian juga dengan Urwah bin Zubair menjadi seorang ulama, ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in. Jadi kita hari ini kalau belajar tentang Sirah Nabawiyah, sebagian besar riwayatnya itu dari Urwah bin Zubair. Jadi dia meriwayatkan kisah-kisah Rasulullah SAW. Dalam kitab Ibnu Ishaq yang kemudian dikutip pula oleh Ibnu Hisham, penuh dengan riwayat-riwayat Urwah bin Zubair. Bahkan ada ungkapan kalau Anda pengen bertanya tentang kehidupan Rasulullah, tanyakanlah kepada Urwah bin Zubair. Menjadi tempat orang bertanya, dikabulkan. Nah, demikian juga dengan Abdul Malik bin Marwan, belakangan dia menjadi khalifah Bani Abbasiyah. Setelah Muawiyah, lanjut dengan Yazid bin Muawiyah, lanjut kembali dengan Muawiyah bin Yazid, mengundurkan diri, lanjut dengan Marwan dan Marwan bin Hakam, dan kemudian dilanjutkan dengan Abdul Malik bin Marwan. Berarti dia khalifah kelima Bani Umayyah. Kan Khalifah Rasyidin meninggal, Ali wafat, Hasan sempat jadi khalifah. Nah setelah Hasan, maka yang jadi khalifah kaum muslimin adalah Muawiyah. Muawiyah wafat digantikan dengan anaknya. Siapa? Yazid. Yazid wafat digantikan anaknya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ini kakek sama cucu sama namanya Pak. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Nah Muawiyah bin Yazid yang mengundurkan diri, maka digantikan dengan Marwan bin Hakam. Enggak nyampe setahun Marwan ini kemudian meninggal, digantikan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan meninggal, nanti digantikan dengan Yazid bin Abdul Malik, diganti dengan Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, lalu kemudian diganti dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Nah, baik. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, Khalifah bergulir ke Abu Bakar, ke Umar, Osman, dan kemudian Ali. Kita pada ceritakan semuanya diberi kepada Khalifah ini. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka kaum muslimin sempat dipimpin oleh Hasan tadi itu, Hasan bin Ali. Dan Hasan pun akhirnya pada tahun ke-41 Hijriah menyerahkan kekhalifahan dengan legowo, tanpa paksaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan perjanjian, nanti setelah Muawiyah, kekuasaan kaum muslimin harus diserahkan lagi ke publik. Nah, itu syaratnya. Demikian dicatat oleh sejarah. Jadi Hasan bin Ali ini bersedia mencopot, melepaskan dirinya dari jabatan tersebut dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Nah, dengan syarat, dengan harapan, dengan keinginan nanti selepas Muawiyah ini jabatan kekhalifahan itu harus diberikan lagi kepada kaum muslimin. Biarlah mereka yang memilih. Nah, faktanya ternyata tidak. Justru Muawiyah bin Abi Sufyan ini jamaah tidak menyerahkan kekhalifahan itu kepada kaum muslimin. Justru dia mengangkat anak kandungnya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Walaupun ini bagian dari ijtihad, dia punya pertimbangan tersendiri. Pertimbangannya begini. Kata dia, sekarang kondisi kaum muslimin itu sudah tenang, sudah nyaman, kekuasaan kaum muslimin sudah luas luar biasa gitu kan, sudah kemana-mana. Bahkan kalau kita baca bukunya Buya Hamka yang berjudul Sejarah Umat Islam, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan Islam itu sampai ke Nusantara karena beliau pernah mengirimkan 2 kapal laut ke Indonesia. Jadi udah luas luar biasa ya. Nah, ketika dia akan meninggal dunia, dia khawatir kalau jabatan kekhalifahan ini difulurkan gitu kan, dikasihkan ke kaum muslimin, ini akan menyebabkan pertikaian kembali, yang akan terjadi perang lagi memperebutkan jabatan itu. Nah, untuk itu dia beristihad, supaya tidak terjadi pertikaian. Dan ini istihad dia. Istihad itu ya bisa benar, bisa salah, gitu kan? Maka dia menyerahkan kepada anaknya sendiri supaya tidak bertikai, walaupun faktanya bertikai juga. Nah, akibatnya beberapa
beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuan. Paling tidak ada 4 anak muda yang waktu itu sangat menolak kekhalifahan Yazid ini. Pertama, tentu saja adalah Husain bin Ali. Pernah kita cerita yang kemudian terjadilah perang Karbala. Karbala dan menyebabkan Husain terbunuh. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga adalah Abdullah bin Umar, dan yang keempat ini Abdullah bin Az-Zubair. Husain nasibnya jelas, yang kemudian syahid dalam perang Karbala. Nah, yang menarik, Abdullah bin Abbas akhirnya mundur dan tidak ikut campur. Abdullah bin Umar punya pendapat yang bijak, walaupun pada awalnya dia sangat keras permusuhannya, gitu kan, terhadap Yazid. Dia tidak setuju dengan pengangkatan Yazid ini karena menyalahi kesepakatan sebelumnya. Tapi akhirnya dia punya pendapat. Barangkali ini pendapat ini yang banyak dianut oleh masyarakat kita hari ini, mungkin termasuk saya, gitu kan, terhadap pemerintahan hari ini. Jadi pendapatnya bagaimana? Walaupun awalnya tidak setuju, keras pendapatnya, menyatakan tidak setuju Yazid menjadi khalifah, tapi akhirnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar, punya pendapat. Apa itu? In ajma'an nas ala mubayatihi bayat. Kalau orang-orang banyak setuju dengan Yazid sebagai khalifah, sudah saya. Ini pendapat yang sangat tinggi. Saya kira yang kita lakukan juga hari ini juga demikian terhadap pemerintahan sekarang. Walaupun maaf, awalnya kita berselisih pendapat politik, yang ini milik A, yang satu milik B, tapi itu di luar pemilu. Begitu pemilu selesai, diketok palu, Anda tidak setuju, lakukan jalur-jalur konstitusi, biar selesai, sudah selesai, kita terima apa adanya. Nah, ini kalimat in ajma'an nas. Kalau orang-orang banyak setuju terhadap Yazid, bayar itu. Nah, tinggal dia nih, Abdullah bin Zubair, ngotot tidak setuju. Bahkan dia pendukungnya banyak, hampir seluruh penduduk Makkah dan Madinah, termasuk wilayah Hijaz, Tabuk, Kasub, setuju dengan Abdullah bin Zubair ini. Maka akhirnya sempat terjadi dua kekuasaan ketika Yazid meninggal, digantikan dengan anaknya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, mengundurkan diri, diganti dengan Marwan meninggal, naiklah Abdul Malik bin Marwan. Nah, disinilah serunya dua sahabat yang tadi sama-sama tawaf, dan pada waktunya Allah mengabulkan doa mereka masing-masing. Abdullah bin Zubair bin Awam menjadi penguasa Hijaz, Makkah, Madinah sekitar. Temannya yang tawaf tadi, Abdul Malik bin Marwan, menjadi penguasa dinasti Umayyah di Damaskus yang menaungi hampir seluruh Islam. Maka terjadilah dua kekuasaan yang sama-sama besar, yang sama-sama berat. Nah, disinilah sempat terjadi peperangan antar dua pengikut yang Allah. Dan ada kisah menarik yang suatu saat sebelum Abdul Malik bin Marwan ini menjadi khalifah, ketika Muawiyah bin Yazid mundur, sempat kan kaum muslimin waktu itu galau siapa yang akan menjadi khalifahnya. Maka naiklah Marwan bin Hakam, ayah dari Abdul Malik bin Marwan. Itu sempat terjadi peperangan, dan begitu tiba bulan Muharram, lanjut kemudian sebelumnya musim haji, antara dua kaum muslimin yang bertikai ini, Rasulullah, itu bencana sejarah karena masuk bulan Muharram, menghormati bulan Muharram, mereka tidak berperang. Nah, yang uniknya dua kelompok yang bertikai ini tadi, gitu kan, itu sama-sama tawaf, sama-sama ibadah. Itu kabarnya mereka dua kubu, gitu kan. Tapi karena sama-sama Muslim, gitu kan, Ka'bahnya cuma satu, ya sudah mereka tahu. Jadi seperti tidak ada permusuhan. Nah, salah seorang pengikut Bani Umayyah, pengikut dari Damaskus dari itu yang memerangi Abdullah bin Zubair ini tadi, ketemu di Masjid Al-Haram. Kata dia Abdullah bin Zubair, saya orang Damaskus, pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang kondisi Damaskus itu sedang tidak kondusif. Di mana Yazid meninggal, digantikan dengan anaknya Muawiyah bin Yazid. Dan ini bukan orang yang kuat. Nah, sekarang dia mundur. Kekuasaan dipegang oleh Marwan bin Abdul Hakam. Marwan bin Abdul
Abdul Hakam ini orang kontroversi, nggak begitu kuat. Karena itu kata dia, kalau anda mau, ya Abdullah bin Zubair, kalau anda mau ya, marilah anda datang ke Damaskus, Suriah. Ya, dan saya jamin orang-orang akan setuju dengan anda dan akan membaiat. Tapi kata Abdullah bin Zubair, tidak. Tanah saya di sini, kelahiran saya sini, dan kekuasaan saya. Ya, maka selesailah ceritanya. Pasukan ini kemudian kembali, dan pada dekade berikutnya naiklah Abdul Malik bin Marwan ya, sebagai khalifah Bani Umayyah, dan di sini ada Abdullah bin Zubair. Ya, dan tidak mungkin ada dua kekuasaan dan terus bermuncul. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan ini ya, mengirimkan seorang panglima yang sangat kejam, namanya Hajjaj bin Yusuf, bengis luar biasa. Ya, maka berangkatlah dia menuju ke Makkah Mukarramah, dikepunglah Madinah pada awalnya. Mereka datang kan dari arah utara. Kalau mau ke Mekah itu kan masuk ke Madinah dulu. Maka akhirnya mereka ya, berhasil menguasai kota Madinah dengan cucuran darah, dengan gelimpangan korban, banyak sekali korban perang pada waktu itu. Ya, di Madinah Munawwarah. Setelah itu mereka melakukan jalan ke Mekah dan segera dikepunglah ya, Mekah ini Rasulullah dari kejauhan, dari balik perbukitan mereka melemparkan dan menjadi itu semacam tapel yang isinya batu gitu kan, dihujanilah Mekah itu. Dan itulah untuk saat yang pertama kalinya ya, Mekah itu rusak, Ka'bah itu terbakar. Sementara Abdullah bin Zubair ya, yang memimpin mereka, terus akhirnya tidak bisa bertahan sampai pada titik terakhir dia sudah paham kondisi sudah sangat tidak memungkinkan ya untuk bertahan. Nah, di sini kita lihat sikap seorang Abdullah bin Zubair rahimahullah. Dia datang ketemu dengan ibunya. Ibunya tua waktu itu, usianya sudah 100 tahun. Ya, usianya sudah 100 tahunan. Dia datang kepada ibunya Asma binti Abu Bakar. Ya Umma, wahai, mungkin engkau sudah dengar kondisi kami. Tidak mungkin bertahan di serangan Hajjaj bin Yusuf. Ya, pasti akan kalah. Ya, bagaimana menurutmu? Ya, apakah sebaiknya saya menyerah atau terus melakukan perlawanan? Maka keluarlah dari lisan sang ibunda yang tercinta ini sebuah kalimat yang kemudian dicatat oleh sejarah. Apa itu? Ya bunaya, wahai anak, iskariman al-musyrik. Hidup mulia, jangan menyerah, pantang menyerah. Laki-laki tidak ada tanda. Iskariman, hidup mulia, al-musyrik, atau meninggal dalam keadaan syahid. Kata dia, ya Umi, ya Umar, wahai ibu, saya tidak takut ya, diri saya ketika perang nanti tewas kemudian dicincang. Saya tidak takut. Yang saya takutkan adalah apa kata dunia. Saya akan dibully, dibicarakan sesusnya. Ya, itu yang akan menyakitkan saya. Kata ibunya, wahai anak, sungguhnya kambing, kata dia, kambing itu kalau sudah mati, dikuliti apapun dimaki dia nggak akan terasa. Intinya demikian, jangan menyerah. Maka itulah yang kemudian terjadi. Dia terjun ke medan peperangan dan di depan Ka'bah di Makkah Mukarramah, sahabat muda ini meninggal dunia pada tahun sekitar tahun 73 Hijriah. Jenazahnya jemaah sempat waktu itu disalib ya, disalib dan kemudian digantung ya selama beberapa hari dan kepalanya dipenggal gitu kan. Nah, saat itu Asma binti Abu Bakar ya, usianya sudah 100 tahunan ya. Jadi Asma ini termasuk sahabiat wanita yang meninggalnya paling akhir ya, tahun 73 Hijriah. Dan dikisahkan Asma ini walaupun sudah tua ya, tapi fisiknya masih bagus. Bahkan tak satu pun giginya terontok, utuh, pendengarannya sangat tajam. Asma binti Abu Bakar. Nah, setelah menyaksikan peristiwa tersebut ya, maka Asma ini sang ibunya jadi ya, bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf. Maka dengan semangat penuh keberanian, Asma binti Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa akan muncul dari Bani Saqif seorang pendusta dan seorang yang kejam. Ya, ada pendusta itu kami telah mengetahuinya, ya, yaitu Musailamah al-Kadzdzab dari kabilah Bani Saqif. Sedangkan seorang yang akan kejam dan sewenang-wenang itu ya, aku tidak akan menemukannya selain engkau. Nah, ini kalimat yang berani yang keluar dari lisan Asma binti Abu Bakar. Namun tidak lama setelah itu Rasulullah
akan merasakan sakitnya, tidak akan merasakan sakit ketika dikuliti. Dan setelah putranya disalib, Asma kemudian tiba waktunya katanya bagi penunggang kuda yang ulung ini untuk menapak tilas, menapakkan tanah ya, kaki di atas tanah, dan orang-orang menurunkan jenazah Abdullah bin Zubair dan kemudian dimakamkan di Makkah Mukarramah. Sedangkan Asma binti Abu Bakar, ibunya ini tidak lama, tidak nyampe setahun kemudiannya dia meninggal dunia. Tidak lama setelah sang putra wafat, maka kedua-duanya dimakamkan di daerah Makkah Al-Mukarramah. Sebagai penutup kisah dari sahabat ini, ada beberapa teladan yang bisa kita ambil. Pertama, ada yang terlupa ya, Abdullah bin Zubair ini jamaah termasuk sahabat Nabi yang sangat kuat beribadah, khusyuk. Karena itu sering sekali ditemukan ketika dia sholat, terus kan ini sudah suruh, saking khusyuknya dia tidak bergerak khusyuk. Sampai ketika dia rukuk dan sujud itu burung-burung merpati itu seenaknya bertengger di tubuhnya. Nah, jadi saking khusyuk dan lamanya dia sujud atau rukuk, sholat sunat tentu saja ya. Maka orang-orang punya menjuluki Abdullah bin Zubair ini dengan kalimat hamamatul masjid, merpati masjid. Ya, hamamah al-masjid, merpati masjid. Nah, ini julukan dari Abdullah bin Zubair. Bukti kecintaan seorang hamba pada Nabi ketika dia meminum darah Rasulullah SAW, jadi saking cintanya dia kepada Rasulullah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lainnya juga, walaupun bukan dengan cara meminum darah Rasulullah. Bukti kecintaannya. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang kuat fisiknya dan ahli ibadah. Tadi disampaikan sehingga dijuluki dengan hamamatul masjid. Yang ketiga, sangat mencintai ibunya. Bahkan dikabarkan dalam banyak riwayat, sampai akhir hayatnya apapun yang ingin dilakukan jamaah Allah, dia selalu konsultasi dengan ibunya, meminta pendapat dengan ibunya. Saya kira teladan yang luar biasa. Ini keberkahan. Saya terus terang ya, walaupun tidak semua masalah gitu kan, apalagi saya dan ibu saya kan jauh. Ibu saya di Bogor, saya di Bogor ya. Tapi saya relatif sering ya, walaupun keputusan saya itu ada pada saya. Yang penting ngomong dulu. Ada yang lucu dulu saya mau. Di antara sekian banyak nasihat ataupun pilihan emak saya yang saya tidak ambil, antara lain begini. Dulu saya pernah kerja sebagai wartawan, kemudian saya mengundurkan diri dan dapat pesangon. Ya. Sebenarnya bukan pesangon, karena saya kan bukan dipecat, semacam uang apa namanya, ya penghargaan lah gitu kiranya, lumayan. Waktu itu rumah saya masih kecil ya, satu kurang biasa di perumahan ya, tipe 36 ya, dengan tanah cuma 72. Saya datang ke saya, Mak, ini saya keluar dari perusahaan gini-gini dan sedang merintis usaha baru. Saya bikin majalah baru, mohon doa. Ya, ini Mak, minta pendapat. Saya kan dapat duit, lumayan. Nah, bingung mau beli rumah lagi. Nah, kebetulan rumah di belakang rumah saya itu nggak laku-laku, ya, masih milik developer. Artinya harganya masih terjangkau, masih tangan pertama, belum dibeli oleh orang lain. Apa beli rumah baru yang ini, atau beli mobil? Atau beli mobil. Kata mak saya, kau beli mobil saja. Kenapa? Nanti kalau orang kampung gampang. Apalagi bawa anak-anak ya. Saya pikir saya siap ngomong. Sepertinya mak sini nggak ngerti kondisi saya. Akhirnya saya beli rumah ya, nggak beli mobil. Walaupun saya cerita ke ibu saya, mobil bisa beli kapan aja mas. Ya, asal punya duit, gitu kan? Asal punya duit kan bisa beli kapan aja. Tapi ini rumah kalau nggak saya beli sekarang, ini beli orang. Persis di belakang rumah saya, maka bismillah saya beli rumah itu, maka rumah saya kan begini kan, ya, sini depannya, di sini depannya juga jadi adu dapur. Dan alhamdulillah, ya, sekarang anak saya 5, masing-masing punya kamar, laki-laki dan perempuan. Coba kalau rumah saya yang tipe 36 dulu, ya, anak saya 5, kalau mana mereka? Ya, belum lagi kalau mertua datang, udah tidur nampar nggak ngerti. Tapi alhamdulillah sekarang dia minimal kamar aslinya kan ada 4 aslinya juga, jadi cukup lah ya, yang untuk kamar laki-laki, untuk kamar perempuan, kemudian untuk kamar apa namanya, malah kamar satunya nggak kepake, saya bikin studio sekarang ya. Di masa pandemi ini banyak online ya, saya sulap jadi studio, jadi masih cukup untuk keluarga. Nah itu yang saya tidak ngikutin kata mak, walaupun akhirnya saya kata mak, katanya oh ya enggak, ntar kalau ada rezeki insya Allah ya udah. Dan alhamdulillah ya, hanya setahun setengah waktu itu dari peristiwa tersebut ya, saya bisa beli kendaraan dan bisa keluar kampung.
sesama keluarga. Ya. Jadi saya beli tanah itu 2018, saya pulang kampung bawa mobil 2008, saya beli rumah itu ya, karena saya resign 2007, saya beli rumah itu 2008 dan 2010 ya, awal saya pulang bawa kendaraan. Nah, bisa pulang. Jadi dua beda. Tapi intinya apa? Komunikasi dan keriduan orang tua itu. Ya. Salah seorang di antara tokoh kita hari ini yang selalu dekat dengan ibunya dan selalu konsultasi dengan ibunya, ya memang ibunya kita juga. Gubernur Anies Baswedan, ini dekat banget dengan ibunya. Apapun masalahnya dia selalu konsultasi dengan ibunya. Ya bukan masalah pendapatnya saja, tapi bagaimana kita mendapatkan keriduan dari kedua orang tua kita. Ya, tidak bisa berkata, tidak bisa komunikasi lewat handphone dan sebagainya. Ya, sangat mencintai ibu, karena ridho Allah, ridho al-walidain. Ya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wal jannatu tahta aqdami al-iman. Ya, surga berada di bawah telapak kaki. Ya, cuman bagian yang kedua ini ya, kalau anak masih kecil harus detail menjelaskannya. Sebab nanti mereka nyari ke kaki mana, katanya ada surga di sini. Maksudnya itu bukan surga di bawah telapak kaki ibu beneran, tapi keriduannya ya, mempunyai izzah dan kemuliaan. Jadi tidak mau menyerah sampai ketika kehabisan. Dan terakhir, pentingnya pendidikan anak sejak kecil. Bagaimana Abdullah bin Zubair ini dididik dengan kecil dengan sangat-sangat luar biasa, baik dari ibunya atau kembali bibinya Aisyah atau mungkin dari Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini kisah dari Abdullah bin Zubair bin Awam, seorang sahabat muda yang luar biasa, yang punya prinsip yang sangat tinggi mempertahankan ideologinya. Semoga bermanfaat. 57 menit berlalu kajian kita sudah masuk waktu short. Jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita cukup. Ya, cukup ini. Baik. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan kajian sirat Nabawiyah pada pagi hari. Semoga bermanfaat dan selesaikan dengan kafal majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum batal wudunya silakan sholat sunnah isya. Yang udah batal ya wudu lagi ya. Silakan.